Bermula dari hobinya bertanam tanaman hias di halaman rumahnya, Yuniarta Nancy, seorang ibu rumah tangga, bisa menghasilkan omset jutaan rupiah. Yuniarta Nancy tertarik salah satu teknik pewarnaan kain ekoprint atau salah satu teknik penyablonan kain dengan bahan dasar dedaunan dan juga bunga. Bahkan salah satu kain yang ia produksi pernah dikirim ke negeri Jepang. Teknik pewarnaan ekoprint merupakan teknik pewarnaan alami dengan cara menempel bentuk asli tumbuhan daun atau bunga ke permukaan kain. Prosesnya sederhana, tak menggunakan mesin, dan tentunya ramah lingkungan. Hal ini yang dilakukan Ibu Yuniarti sehingga saat ini ia menjadi UMKM pengrajin kain ekoprint di Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga sering menjadi tempat latihan atau penelitian mahasiswa yang ingin mengetahui atau meneliti teknik ekoprint. Saat ini Yuniarta membuka butik kain ekoprint dengan nama Rumah Daun yang berada di samping rumah pribadinya di Jalan Depati Barin, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Ibu Yuniarta awalnya menyayangkan banyak tanaman atau dedaunan yang terbuang sia-sia. Dirinya berpikir alangkah baiknya jika tumbuhan terbuang ini bisa dimanfaatkan kembali. Berbekal ide itu, Yuniarta mempelajari teknik pewarnaan kain dengan bahan dasar daun dan bunga yang diberi nama teknik ekoprint. Menurut Yuniarta, teknik ekoprint tergolong mudah untuk dilakukan dan bahan yang diperlukan tidak susah untuk dicari. Yuniarti biasanya menggunakan lain sutra atau kain dari bahan katun agar kain yang dihasilkan lebih bagus dan warnanya bisa tahan lama. Saya itu kan penggemar tanaman. Saya lihat ada tanaman-tanaman itu, kenapa banyak yang terbuang? Kalau ada yang bisa dimanfaatkan, alangkah lebih baiknya. Ternyata kemudian seorang teman memberitahu ada satu teknik yang bisa memanfaatkan tanaman ini menjadi sesuatu kain yang bernilai. Dan dari segi ekonomis juga sangat tinggi, lumayan tinggi harganya, namanya teknik ekoprint. Waktu itu masih baru. Jadi saya ikutlah WSO dengan IGWF, workshop dengan seorang teman. Iseng aja saya ikut, tapi kemudian saya itu jadi suka karena hasilnya juga bagus kainnya. Adapun cara membuatnya dijelaskan Yuniarta, yakni menyiapkan kain pilihan, katun atau sutra, sebelum dilakukan pewarnaan. Kain harus dicuci terlebih dahulu dan dibersihkan dari debu yang menempel dengan sabun murni atau deterjen. Setelah itu, kata Yuniarta, kain yang telah dibersihkan dan dijemur kering. Kain kembali direndam dan diberikan cairan mordan. Dalam keadaan basah, langsung dilakukan penataan daun atau bunga yang ingin dipakai. Usai daun ditata sesuai dengan keinginan pembuat atau pemesan. Kain yang telah ditempelkan daun atau bunga langsung digulung dengan menempatkan sebuah kayu sepanjang kain yang dipakai. Proses penggulungan juga tidak bisa sembarangan. Kain yang digulung harus dengan kepadatan yang sangat kuat agar daun atau bunga yang tertempel bisa menghasilkan warna yang sempurna, sampai serat dari daun dan bunga itu sendiri bisa terlihat. Kain itu ya setelah kita bersihkan harus kita mordan untuk membuka pori-pori yang ada di dalam serat kain itu supaya zat warna bisa terserap dengan lebih maksimal. Kalau kita sudah mordan, baru kita bisa melakukan proses penataan daun. Kita melakukan penataan daun, baru setelah digulung kita kukus itu ya sekitar 2 jaman lah. Kalau kita dikukus udah keluar tadi hasil yang seperti kita lihat, itu harus diangin-anginkan dulu untuk dia lebih menyerap warnanya, teroksidasi. Setelah 2 jam dikukus, kain bisa kita keluarkan dari gulungannya, dibuka kemudian dijemur atau diangin-anginkan agar warnanya lebih menyerap. Kemudian jadilah kain dengan motif daun dan bunga yang dipilih dengan warna alami yang bisa dijadikan pakaian sehari-hari
ataupun bahan dasar untuk pembuatan tas dan juga kerudung. Banyak peminat, salah satu pengalaman dirinya ketika ikut pameran di salah satu hotel di kota Palembang. Dalam satu hari ini bisa sampai 9 kain terjual, bahkan adanya salah seorang pembeli yang meminta agar kain produksi dirinya untuk dikirim ke negeri Sakura. Untuk harga, rata-rata kain jenis katun 300.000 per meter, sedangkan kain sutra 500.000 per meter. Kelebihan dari teknik ekoprint sendiri adalah hasil kain yang tak bisa ditiru oleh orang lain atau bahkan oleh si pembuat itu sendiri. Alasannya, daun yang dipakai sebagai bahan dasar dalam pewarnaan tidak selalu sama dalam segi bentuk dan besarnya daun. Reza Mardiansyah, Intenews melaporkan.